Halo, selamat datang di kelas Pintar yang Siap Kerja, materi mengenal digital marketing. Salam kenal, saya Jano Prastia. Saat ini saya bekerja di Pintara sebagai marketing manager. Sudah beberapa tahun ke belakang, saya memang memiliki pengalaman berkaitan dengan digital marketing. Berikut beberapa pengalaman yang teman-teman bisa lihat. Oke, langsung aja, kita langsung bahas aja ya tentang digital marketing. Ya. Pertama, bicara digital marketing itu nggak bisa dijauhkan dari ngomongin sejarahnya dikit nih. Jadi kalau ngomongin sejarah ada dua paham, bukan dua paham, ada dua fase gitu. Sebelum digital marketing ada disebutnya traditional marketing. Makanya digital marketing ini cukup disandingkannya sama traditional marketing yang sampai saat ini pun juga masih banyak berjalan. Secara sederhana kalau teman-teman bingung apa itu traditional marketing, teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Teman-teman bisa langsung tahu kalau traditional marketing itu sebenarnya marketing-marketing yang dari zaman dulu udah ada, seperti koran, TV, billboard, flyer, di radio. Sementara kalau di digital marketing itu yang baru-baru ini nih karena perkembangan internet, karena perkembangan sosial media, aplikasi, dan lain sebagainya, digital marketing ini muncul menggunakan platform-platform tersebut. Kayak gitu. Makanya kita ketika bicara perbedaannya, perbedaan paling utama adalah mengenai internet, mengenai penggunaan akses internet. Kalau tradisional marketing tidak bisa digunakan, kalau digital marketing itu harus menggunakan internet untuk bisa mengakses si digital marketing tersebut. Kemudian kedua bicara cakupan audiens atau target audiens yang dituju. Tradisional marketing lebih bersifat umum, sementara digital marketing lebih bisa mengatur mana target audiens yang ingin kita tuju. Ya, ambil contoh misalnya di traditional marketing TV, teman-teman kalau misalnya bikin iklan di TV, teman-teman nggak bisa nentuin saya mau ngincar ibu-ibu atau misalkan saya mau ngincar anak SMA gitu, nggak bisa. Sementara kalau di digital marketing bisa melakukan hal tersebut. Dan karena hal itu juga ngomongin biayanya pun jadinya di tradisional marketing jelas biayanya lebih besar gitu karena emang persiapannya dan juga dari segi harganya pun emang secara biaya tradisional marketing ini biasanya lebih besar. Berikutnya ngomongin tracking dan analytics-nya. Kalau di tradisional marketing teman-teman hanya bisa menjalankan campaign-nya aja, tapi nggak bisa tahu ini yang melihat berapa banyak, terus bagaimana konversinya, terus performance-nya bagaimana. Sementara kalau di digital marketing teman-teman bisa ngelihat hal-hal tersebut. Ada metrik-metrik yang teman-teman bisa baca nanti di digital marketing. Kemudian bicara tradisional marketing juga mengenai iklan dan juga messaging-nya. Jadi kalau di traditional marketing, iklan dan messaging itu statis, nggak bisa diubah. Jadi kayak bisa jadi tuh saat kita bikin iklan di TV, ternyata yang nonton banyakan tuh tidak sejalan sama yang kita tuju, jadinya bisa jadi ada pesan yang tidak relevan. Sementara kalau digital marketing kita bisa lihat terus, kita bisa pantau dan kita bisa ubah seiring campaign-nya berjalan. Nah, terakhir pun bicara bagaimana iklan yang ditampilkan juga kalau di tradisional marketing itu biasanya satu arah. Teman-teman kalau nonton TV kan atau baca koran nggak bisa tuh komen atau kayak berinteraksi, jadi cuma satu arah aja. Sementara kalau di digital marketing, teman-teman mungkin pernah lihat iklan di sosial media, teman-teman bisa nge-likes, bisa juga komen kayak gitu. Jadi ada interaksi yang sifatnya dua arah untuk di digital marketing. Nah, selanjutnya bicara kenapa sih digital marketing itu jadi penting dewasa ini? Ini ada beberapa data yang teman-teman bisa lihat. Uh, Ngomongin digital marketing kenapa penting? Pertama, tahun 2022 aja tuh udah ada 77,02% penetrasi internet di Indonesia. Artinya 210 juta penduduk tuh udah terhubung di internet dan angka ini terus menerus bertambah. Terus juga ngomongin penggunaan internet sendiri dari 210 juta penduduk itu tuh 80-an persen yang lebih tuh dia menggunakan 1 sampai 10 jam gitu. Di total tuh bisa sampai 1 10 jam. Nah, ini juga mungkin teman-teman ngerasakan dewasa ini juga kayak nonton TV, aktivitas nonton TV udah semakin berkurang itu karena semuanya tergantikan dengan aktivitas menggunakan internet. Makanya kenapa digital marketing udah jadi penting nih di zaman-zaman ini. Terus juga ngomongin pandemi, 71,78% itu orang-orang itu karena pandemi jadi dia pakai internet di rumah gitu. Jadi memang karena tidak bisa kemana-mana ya udah dia menggunakan internet. Nah, kemudian juga ketika ngomongin mereka yang mengakses internet itu 98,2%-nya itu mengakses internet untuk sosial media. Ini jadi sejalan karena ketika ngomongin
digital marketing itu sosial media adalah bagian dari digital marketing. Makanya ini hal-hal yang menurut saya sendiri ngelihatnya, kenapa digital marketing itu jadi something yang potensial untuk dipelajari ke depannya. Nah, selanjutnya bicara mengenai manfaat digital marketing. Ada 5 manfaat, nanti saya akan jelaskan lebih detail setelah slide ini. Cuman kalau kita lihat 5 manfaat ini, pertama, tadi saya sudah sempat mention di awal, sempat katakan di awal, kalau satu kita bisa milih target audience prospek tertentu. Kedua, kita juga bisa mulai dengan budget yang minim dan bisa lebih efisien. Ketiga, memungkinkan kita bersaing dengan brand besar juga. Keempat, itu bisa diukur performa kampanye. Kelima, bisa melibatkan interaksi audiens dalam setiap tahap marketing. Oke, kita akan bahas lebih dalam ya. Pertama, kita ngomongin tentang, nah, bisa memilih target audiens atau prospek tertentu yang kemungkinan besar akan beli produk perusahaanmu. Nah, kenapa ini jadi suatu manfaat yang baik? Karena emang marketing yang bagus adalah marketing yang bisa langsung menyasar dengan target audiens atau prospek utama yang ingin dituju gitu. Dan bicara digital marketing memungkinkan hal tersebut. Jadi kita bisa menargetkan audiens yang spesifik, terus juga dengan pesan messaging yang juga dipersonalisasi jadi semakin relate dengan audiens tersebut dan juga akhirnya jadinya bisa meningkatkan konversi. Saya memberi contoh misalkan teman-teman punya usaha catering daerah Surabaya, nah teman-teman bisa nih dengan digital marketing menargetkan iklan itu khusus untuk orang-orang yang di umur kerja misalnya 24 sampai 65, terus lokasinya di Surabaya dan berstatus manajer. Nah, dengan sedikit apa namanya, kriteria audiens ini teman-teman juga jadi bisa memikirkan kayak messaging yang pas untuk orang-orang tersebut seperti apa. Seperti kalau misalnya bicara manajer berarti menggunakan bahasa yang lebih formal atau apa, atau mungkin lebih menekankan di sisi bahwa jasa catering kita ini udah dipakai banyak oleh orang-orang kantor lain, jadi mungkin uh, si manajer tersebut udah terbukti tahu kalau oh ini emang catering kita terpercaya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi walaupun selain dengan variabel-variabel tadi, teman-teman juga bisa tuh nargetin lebih spesifik lagi, ngomongin jenis kelamin, ngomongin merek HP yang digunakan oleh seorang, jadi kita juga bisa targetin apakah orang ini pakai misalkan merek HP A atau merek HP B kayak gitu. Minat dan perilakunya pun semua bisa ditargetkan melalui digital marketing. Yang kedua, digital marketing ini hemat biaya dan juga efisien gitu. Nah, jadi karena digital marketing ini memungkinkan kita ya untuk melihat kinerja atau performa campaign kita bagaimana performanya. Jadi kita bisa ngevaluasi campaign ini nih, mana yang menghasilkan penjualan, mana yang tidak. Itu ngebuat jadinya biaya yang kita keluarkan jadi lebih efisien. Nah, dan ngomongin bisa dimulai dengan minim budget pun, bahkan kalau teman-teman tahu di Facebook atau Instagram tuh teman-teman bisa mulai beriklan hanya dengan $1 per hari atau sekitar 15.000. Jadi dengan 15.000 teman-teman udah bisa tuh melakukan iklan dalam waktu 1 hari dan menjangkau audiens-audiens yang emang teman-teman ingin tuju. Bahkan jika teman-teman juga nggak ingin mengeluarkan budget, ada juga channel lain yang nanti akan kita bahas lebih dalam, itu menggunakan sosial media organik atau enggak search engine optimization atau SEO. Nah, yang poin ketiga, memungkinkan perusahaan teman-teman bersaing dengan perusahaan besar. Kenapa hal ini jadi manfaat? Karena kalau ngomongin zaman dulu ketika masih tradisional marketing, kayak iklannya itu harus biaya besar, terus harus apa bisa misalkan hanya di TV atau di koran tuh perusahaan-perusahaan kecil kita nggak punya budget untuk bisa beriklan di sana, akhirnya orang-orang taunya hanya brand-brand besar. Sementara kalau ngomongin digital marketing karena tadi biayanya bisa lebih murah dan juga bisa dimulai hanya dengan tadi 15.000, kita tuh tetap bisa memperlihatkan brand kita, memperkenalkan brand kita tuh ke halayak-halayak atau ke target audiens yang juga sama dengan target audiens jadi brand-brand besar saingan kita gitu. Salah satu contohnya tuh teman-teman bisa kayak mengandalkan kreativitas tuh dalam bikin konten atau bikin cara komunikasi yang unik gitu ya. Jadi biar ngebuat perusahaan teman-teman ini tuh berpotensi jadi viral. Teman-teman pasti juga tahu gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang beberapa tahun terakhir perusahaan yang teman-teman gak tahu sama sekali terus tiba-tiba viral, teman-teman jadi tahu dan itu semua berkat digital marketing gitu. Bahkan bisa dibilang juga misalkan karena teman-teman punya
penyampaian yang unik atau punya brand yang juga bagus gitu. Teman-teman tuh bisa justru membuat orang yang tadinya menggunakan brand besar, jadinya lebih mau pindah ke brand teman-teman gitu, karena melihat, oh ini produknya lebih cocok dan lain sebagainya. Jadi bahkan juga bisa ngebuat teman-teman tuh mengambil gitu ya, mengambil atau, eee, istilahnya ya mendapatkan konsumen yang tadinya dia menggunakan brand-brand besar. Nah, keempat tadi bicara digital marketing juga bisa diukur, makanya tadi bisa dilakukan evaluasi dari performance-nya. Ini teman-teman nanti bisa cari juga ada istilahnya seperti impression, click-through rate, cost per acquisition. Ini metrik-metrik di digital marketing yang untuk melihat bagaimana performance kita gitu. Bicara impression tuh bicara berapa banyak orang yang lihat campaign-nya, berapa berapa tayangan di iklan teman-teman yang udah dilihat oleh orang-orang, melihat click-through rate itu berapa banyak orang-orang yang lihat iklan tersebut, terus kemudian ngeklik iklan teman-teman dan masuk ke situs atau web teman-teman gitu. Terus juga bisa bicara cost per acquisition, berarti bicara tentang setiap rupiah yang teman-teman keluarkan itu menghasilkan berapa gitu. Misalkan teman-teman ngeluarin budget 100.000, terus ada 5 orang yang beli produk teman-teman, berarti cost per acquisition-nya sama dengan 20.000 kayak gitu. Nah, berbeda kalau misalnya tradisional marketing, misalkan teman-teman pasang iklan di koran tuh teman-teman nggak bisa tahu berapa banyak yang lihat halaman iklan teman-teman, berapa banyak yang akhirnya juga mungkin menghubungi nomor di iklan koran tersebut, yang memang berdasarkan dari iklan yang teman-teman taruh tersebut, itu teman-teman nggak bisa melihat hal tersebut. Nah, terakhir, manfaat utama digital marketing itu teman-teman bisa melibatkan interaksi audiens dalam setiap tahap pemasaran. Jadi kalau ngomongin tahap pemasaran atau fase marketing itu ada terbagi jadi 3, ada awareness, consideration, dan decision. Ngomongin awareness itu bicara tentang kalau pembeli ini udah sadar kalau dia memiliki masalah. Misalkan saya tahu nih, saya tuh emang punya masalah di ketombe, misalkan rambutnya berketombe. Saya tahu kayak ini karena kepala suka gatal. Nah, misalkan masuk ke tahap consideration adalah tahap di mana kayak pembeli itu udah paham, oh saya ini emang ternyata setelah saya cari tahu emang benar, ternyata gatal-gatal ini karena ketombe kayak gitu. Terus dia nyari kayak mana nih sampo ketombe yang cocok, yang bagus gitu lewat dari internet, itu udah di tahap consideration. Nah, terakhir di tahap decision. Tahap decision ini kayak akhirnya pembeli ngelihat, oh daftar ini produk yang potensial saya beli, dan akhirnya mutusin mana yang mau saya beli gitu. Jadi karena ada 3 tahap itu tuh, dengan digital marketing teman-teman bisa tuh menentukan kayak di tahap mana iklan ini akan dijalankan sehingga pesannya dan juga konversinya pun bisa berjalan lebih bagus kayak gitu. Contohnya seperti untuk pembeli tahap decision, karena dia udah bikin daftar produknya dan dia memutusin mana yang akan dipilih, ya teman-teman bisa bikin iklan yang berupa testimoni. Jadi testimoni dari pembeli sebelumnya untuk nekanin bahwa, wah ini emang produknya terpercaya dan bisa uh, berguna banget untuk teman-teman begitu. Nah, itulah 5 manfaat digital marketing. Nah, ketika ngomongin channelnya atau saluran digital itu sebenarnya terbagi atau 2 kalau digital marketing. Ini kita akan bahas lebih dalam. Tapi kalau organic channel itu kita menyebutnya saluran digital marketing yang tidak berbayar, kalau paid channel itu yang berbayar. Di organic channel itu ada SEO, content marketing, sosial media organik, sama CRM atau customer relationship management. Sementara di paid channel itu ada search engine, iklan media sosial, influencer marketing, dan affiliate marketing. Kita akan bahas lebih detail di masing-masing channel ini nanti ke depannya. Nah, terima kasih itu untuk kelas pertama. Jadi teman-teman tadi udah belajar tentang digital marketing, kenapa digital marketing, dan sedikit bahasan tentang saluran digital marketing.